Bersama dengan saya adalah komika yang saking legendarisnya. Kalau kita ke Mesir, kemudian kita ke piramida, udah ada nih relief yang menggambarkan komika yang satu ini. Badannya manusia, palanya musang. Namanya Anubis kalau nggak salah. Ada tuh di situ tuh. Barry William. Emang Anubis musang? Bukan ya? Anubis apa? Emang Anubis musang? Gak tahu gua. Nama-nama seserahan saat nikahan. Heri, seperangkat desa. Heri. Neng no. Dia di dalam itu ngerancang Sumarekon Mall. Enggak masalah gitu. Lu keren kupon Taiti gitu. Aku mau keluar. Anjingnya bau pisel. Bertiga kita masuk bilik tuh lo. Lo pernah berak dipelototin anak lo nggak? Hah? Tapi lu tahu kan yang Moncongnya sih yang mirip sih, tajam. yang gitu. di musang, Iya. di Mesir gitu yang badannya orang terus ininya hewan gitu kan? Iya kan? Emang bukan musang. Ya tahu. Gini kan? Bagus. Apa gini sih? Biasanya gimana sih? Balik lagi dong. Barry William, Mas Panji. hidup kurang seru ya kalau nggak ada yang tersinggung sama lu ya. Kayak gua dong, tersinggung mulu orang. Oh baru sekali. Lagian lu Mas Panji ngapain sih ngajakin bikin konten jam 1 pagi gini? Bangsat lu. Bar, ini kan ada tulisannya nih angkanya nih. Ada tulisannya, lu mau bohong lagi lu. Ada lagi. Emang ada Masa- tulisannya ya? Ada. Masa katanya anak-anak untuk kan season pertama podcast Comika kan selesai di episode ke-50. Terus nanti kan masuk season kedua. Masa katanya mulai episode perdana dari season kedua itu podcast Comika isinya karyawan semua. Perasaan gue jadi kagak enak dah. Karyawan Comika. Aneh banget. Tapi lucu sih. Oke, Barry William ini adalah stand up comedian tentu. Dia kemarin spesialnya dirayakan anniversary-nya. Karena itu di 25 berapa Januari? 20-an? 25 Januari. 25 Januari. Jadi ada semacam Anda yang ngasih tanggal loh. Iya, gue lupa. 25 Februari ya? Iya. Oh, gue yang challenge soalnya gue ingat. Iya. Soalnya Iya, barusan gue habis ngedit digital download gue ambil potongannya dan lagi ngebahas itu. Mau gue upload ke YouTube nanti. Bagus. Tapi sebenarnya Barry ini bukan cuman stand up comedian dan bukan cuman YouTuber dan bukan cuman anak motor. Dia adalah satu dari menurut gua begitu banyak komika yang sekarang lagi asik bermain dalam grup. Ya. Dan grupnya Betul. Barry namanya adalah Tom Tam Group. Nah, ini dia. Kok Tom Tam Group sih? Oh, bukan ya? Itu kayak lebih nama grup koplo loh. Itu Tom Tam Group ada zaman dulu. Oh, gue nggak tahu. Pelawak legend. Nah, itu dia. Bukan ya? Namanya namanya adalah Wah Bertiga nih. Wah Bertiga nih. Wah Bertiga nih ini grup kan aneh itu Mas Panji. Iya, tapi menurut gue ini kan apa namanya sah untuk disebut grup lawak. Kami mengakuinya grup lawak. Oh, bagus. Kami grup mengakuinya grup lawak. Kami ini grup lawak walaupun mainannya aneh. Iya, dan sebenarnya kalau Anda pencinta stand up comedy mengamati, kecenderungannya nih udah mulai ramai. Jadi gue coba sebut satu persatu secara random ya. Ada Wah Bertiga nih, ada Sohibul Diksi, ada gue anggap aja Coki Muslim masuk. Iya. Terus Muslim. Prasrin, mereka juga suka manggung berdua tuh. Pras jadi kayak ibu-ibunya gitu, terus Rin jadi bantu tektokannya. Terus apa lagi ya? GJLS masuk ya? Oh iya, dua anak cukup. Masuk. Dua anak cukup. GJLS masuk.
GJLS. Sohibul Diksi. Kan udah tadi Sohibul Diksi. Kalau ini apa? Oh ya udah. Lu tahu nggak ada anak-anak bikin konten bareng, isinya Marcel, Zawin, siapa lagi ya? Ada 4 yang kontennya dibikin selalu di tangga. Itu mah bukan nama Zawin, Mas Panji. Itu Zawin bintang tamu. Oh, Zawin bintang tamu. Siapa aja tuh? Itu aslinya Marcel, Ardit, Arif Brata sama bintang Emon harusnya. Namanya podcast Modal Semangat. Terus? Tapi ya itu jarang nongol, bintang Emonnya sibuk kayaknya. Oh iya. Bukan Jadi sibuk cuma kali. bertiga, Mungkin dia Zawin. merasa dimanfaatkan kali. Teman-temannya. Enggak, itu wacananya udah sebelum Emon Darderdor gitu. Siapa lagi? Yang nggak kesebut sama Siapa gue. lagi ya? Kayaknya Ada satu ada nama, deh. tapi ini memang belum gede kemana-mana nih Mas Panji. Tapi lucu banget menurut gua. Apa tuh? Namanya ini dari anak stand up Ciledug. Namanya Debus tapi mempan. Debus tapi mempan. Gokil. Gokil. Jadi itu memang basicnya nyiksa diri aja. Debus tapi mempan kan. Debus kan harusnya nggak mempan, tapi mempan Iya. gitu dia. Tapi ngilu dong. Emang ada ketawa aja itu pertunjukan? Ada ya kan, orang kita mah demen ngelihat orang-orang jatuh-jatuhan, Bener. dihajar petasan di badan. Bener. Dan ngomong-ngomong soal yang grup-grupan ini sebenarnya jalannya rada jauh. Sebenarnya kayaknya grup disebutnya kayak dulu disebutnya super grup ya. Yeah, super grup. Itu adalah Gokil. We Are Not Alright. Betul nggak? Nah, overacting? Overacting. Kalau We Are Not Alright itu isinya adalah Pange, Adri, Kuku, belakangan nambah Kamga. Ya. Terus kalau overacting isinya adalah Muslim, Pras, dan Arif Alfiansyah. Ya, disebut grup karena pada akhirnya mereka nggak stand up sendirian, ada barengannya soalnya, ada keramaian. Iya, ada penampilan bertiganya. Iya. Kalau misalnya si overacting jatuhnya itu kayak bikin apa sih namanya, nyiksa diri juga, kayak acara apa sih namanya tuh yang suka nyiksa diri, kayak Jackass gitu kan. Iya, kayak gitu. Ada lagi juga ini yang digital downloadnya juga salah satu yang awal-awal muncul di Comika ID. Dia adalah callback. Nah, callback satu terus nongol bertiga, ya kan? Sebenarnya harusnya tur stand up kan? Betul, tur stand up. Harusnya ada lagi tuh pertunjukan yang bertiga, walaupun gua ragu bakal jadi grup ya. Itu adalah trio kuartet bertiga. Nah, itu dia kuartet bertiga. Itu adalah gue, Soleh. Iya, gue, Soleh sama Ernest. Lucu banget itu namanya ya, kuartet bertiga, kayak nama grup gitu. Iya, kuartet bertiga. Yang menciptakan namanya adalah Soleh. Nah, ini tuh semua lagi rame banget. Kemarin tuh gue pernah terlibat jadi juri untuk Paski bikin kompetisi lomba lawak. Gue dipercaya untuk jadi juri, gue bareng Bang Miing sama bareng pada Indro. Terus gue baru sadar, emang main grup tuh susah menurut gue. Mungkin bukan susah ya, tapi jatuhnya ya gimana sih, biasa main sendiri terus main bareng-bareng. Nah, gue pengen nanya nih, Bar. Lu waktu sama Wah Bertiga nih, kan lu pernah cerita juga di YouTube gue. Awalnya kan main Twitter kan? Dari Twitter. Nah, pertama Kami kali banget mainnya di Twitter. Betul, pertama kali banget bareng tuh konteksnya apa? Langsung bikin pertunjukan Wah Bertiga nih waktu itu, atau sempat nyobain yuk bertiga yuk open mic gitu misalnya, atau ngisi Sun gitu misalnya, atau apa, ada nggak? Nggak pernah. Jadi dari dulu tuh emang mainan di Twitter aja Mas Panji, sampai beberapa tahun. Dari awal tuh 2016 kalau nggak salah, main di Twitter aja. Terus begitu ada kepikiran itu iseng, gimana kalau kita coba bawain langsung, lucu nggak ya? Terus kami sempat ngetes di teman-teman doang. Terus kita bertiga mainin, ketawa. Ini mah lucu, udah ayo gitu. Udah langsung bikin yang pertama itu yang di Ketawa Desember. Nah, Desember 2019. Waktu ini pertanyaan yang waktu itu gue pernah lempar juga di Sohibul Diksi. Masalahnya adalah kadang-kadang waktu di tongkrongan seru, pas lu bawa ke panggung pressure. Karena ada ekspektasi untuk, wah ini tongkrongan naikin ke atas panggung lucu nggak ya? Orang kadang-kadang orang di tongkrongan lucu aja dibawa ke panggung jadi nggak lucu. Orang yang lucu di tongkrongan gitu. Ini bercandaan tongkrongan dibawa ke panggung.
pakai latihan nggak waktu itu di show pertama? Pakai Mas Panji, kita sempat bikin latihan beberapa kali. Oh, Improvindo, gue lupa tadi. Improvindo, Oh iya, Improvindo juga. Improvindo itu bener tuh grup itu. Oke, jadi waktu itu lu latih. Ya. Terus latihannya gimana? Cuman beberapa kali doang. Ya, di tongkrongan aja. Tongkrongan anak-anak. Menurut lu lucu nggak nih gini? Kita mainin aja. Terus pada ketawa. Udah. Cuman beberapa kali Mas Panji, 2 atau 3 kali latihan sebelum akhir. Pas kita bilang, ayolah kita bikin acara ini, terus kita latihan. Karena sebelum-sebelumnya respon di Twitternya udah bagus kan, selalu rame. Jadi kalau tiap kita mainan itu tuh pada anjing lucu banget, bla 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 segala macam. Udahlah pede. Terus menurut gue juga gue pede karena di situ tumpuannya Harry, biarin aja dia yang beban. Tapi waktu lu cobain, entah itu untuk pertama kali, mungkin tepatnya untuk pertama kali pas latihan ya. Waktu lu cobain, lu ngerasa jadi, oh gue mesti ngerem nih, gue kasih ruang. Ada kayak gitu aja nggak? Ada gantian nih? Atau lu ngerasa gitu ya, waduh kebanyakan Harry, kita mesti tukeran. Ada kayak gitunya nggak? Oh enggak, kalau Wah Bertiga nih itu memang konsepnya satu-satu ngelempar Mas Panji. Jadi pasti muter. Nggak ada siapa lebih dominan, nggak ada siapa lebih apa. Yang membedakan hanya kualitas punchline di yang A, B, C. Nah yang di C-nya itu aja. Ya. Dan biasanya abis punchline yang C itu kan kita bahas lagi kan. Kita logikain bahwa ini tuh bener bisa kalau kejadian tuh begini gitu. Ya. Kalau kan karena waktu itu kemarin gue ngobrol sama para personel Diamor ya, termasuk Bang Komeng, terus Pak Jarwo gitu. Terus di grup lawak jelas sekali ada pembagian tugas. Ada yang mancing, ada yang nyemes, sama bahkan ada yang sebutannya apa ya, jadi samsak atau apa gitu. Jadi kita jadi objek bulian aja gitu. Itu kan pembagian keset kalau sekarang disebutnya. Betul disebutnya keset. Jadi ada pembagian kayak gitu-gitu dulu, semua orang mainin peran masing-masing. Bagito juga seperti gitu. Mungkin yang nggak gitu, yang rada nggak jelas pembagiannya, yang artinya semuanya bisa ngambil peran apapun, mungkin Warkop ya. Walaupun Pak Indro bilang musik gilirannya selalu kepada Indro. Di Wah Bertiga ini ada begitunya nggak? Ada kalau ke yang aneh Harry, kalau ke yang apa misalnya yang lucu Bari, yang ngenes Erwin, ada kayak gitu-gitunya nggak? Enggak. Kalau kami tuh gantian aja, gantian nyerang siapa terserah, kan selalu polanya gitu kan. Misalkan nama-nama kendaraan saat mau perang, Bari, gua nih ngomong Bari tank, terus gue nyebut Harry Panzer, Erwin skateboard roda 2, udah gitu doang. Tapi akan rolling terus. Ntar Harry ngomong apa, nama-nama apa. Jadi memang tidak ada pembagian, itu akan rata. Tapi biasanya Mas Panji gini, kan abis yang kita bahas kan yang tadi Harry, Bari, Erwin kan A, B, C. Nah C-nya itu kan punchline-nya tuh biasanya. Habis itu kan kita bahas kan, anjing aneh banget kalau misalkan beneran begini. Nah biasanya di situ tuh baru ada siapa yang lebih dominannya, baru berasa. Karena yang kepikirannya cepet tuh pasti Harry. Harry tuh cepet tuh mikirnya, terus beginiin, ntar gue nambahin. Kadang-kadang Erwin juga nambahin kalau dapet. Sekiranya nggak ada orang-orang yang mendahului sebelumnya ya, bikin lawak grup, anak-anak stand up yang bikin lawak grup, menurut lu akan tetap pede dijadikan itu pertunjukan nggak? Atau mungkin salah satunya adalah, bisa lah nih kita ngelawak bertiga, karena sebelum-sebelumnya orang juga udah pada mulai kelihatan ngegrup dan dimakan aja gitu. Seandainya nggak pernah ada sebelumnya, lu kan tetap bikin ya? Seandainya nggak pernah ada, kayaknya bisa tetap bikin, karena kan kita mainan itu udah dari 2016, udah lumayan lama, jadi bisa aja iseng nyoba-nyoba, nyoba yuk kita, siapa tahu kita jadi yang pertama bikin gini-ginian, bisa aja. Karena mainan itu memang rame. Kalau rame kan sayang tidak dimanfaatkan momentumnya kan. By the way, kalau di antara semua lawak grup yang ada di Stand Up Indo, yang lu suka siapa selain Wah Bertiga nih? Sohibul Diksi. Nggak tahu, gue suka banget main Diksi tuh. Dengerin mereka main Diksi tuh lucu banget. Sohibul Diksi tuh ini loh, biar bagaimanapun sangat influential.
sampai mempengaruhi orang-orang jadi parah. pada main diksi gitu. Di Suci tuh kelihatan loh orang-orang yang bermain diksi, maksudnya di luar Rio dan di luar Levi, orang-orang tuh Iya. Di komika-komika luar tuh pada personilnya bermain. ya. Betul, kayak si Alif suka main. Terus kayak si Egy Hao juga suka ada dua kata lucunya gitu. Jadi agak inspiratif gitu, dan mereka super grup bertujuh kalau gue nggak salah. Parah itu, orang sampai ditarik ke OVJ. Iya benar, udah kayak Kahitna, mereka bagi-bagi duit. Ribet banget pasti. Parah. Itu kalau Sohibul Diksi adalah yang lu paling suka. Yang lu pertama kali notice, wah ini udah pada mulai main grup nih. Itu pas masa-masa kapan? Siapa yang ketika muncul, wah fix nih, udah pada mulai main grup gitu. Karena waktu Improvindo Coki Muslim pun, lah. Coki Muslim ya, iya benar-benar gue setuju. Karena waktu Improvindo pun waktu pertama kali muncul kan kita nggak ada tendensi, wah ada pergeseran ke arah ngegrup nih gitu. Tapi ketika Coki Muslim iya, langsung ngerasa duo-duo gitu ya. Iya, karena kan setelah itu kan Coki Muslim kan naiknya sering dan bareng mulu kan, selalu berdua. Setelah itu tuh kita nggak pernah lihat Coki stand up sendiri, Muslim stand up sendiri, berdua mulu. Ya. Satu-satunya gue ngelihat mereka stand up sendiri-sendiri ya di Comika Monday Market waktu itu. Iya, di Monday Market. Oke, nah menurut lu apa yang menyebabkan tiba-tiba grup jadi pada bermunculan, Bar? Karena sekarang tuh jenuh kali sendiri. Jadi jenuh ya. Kalau dulu ya gue perhatiin, pengen cari tempat tektokan belajar. Kalau dulu tuh gue ngerasanya pemicunya tuh bukan jenuh terhadap stand up sendirinya, tapi pengen punya pertunjukan tapi tidak pede sendirian, takut nggak ada yang nonton. Dulu tuh kayak gitu. Tour bertiga, bikin pertunjukan bertiga. Bahkan waktu itu si Ernest pernah bikin juga tuh, namanya Little Man Big Problems. Tapi sayangnya, cuman sempet naik sekali kalau nggak salah. Tapi sebenarnya Ernest tuh merencanakan tuh rutin Little Man Big Problems. Aco, Rian, Ernest, satu lagi siapa ya? Atau cuma bertiga ya? Bukannya 3. Iya bertiga ya. Tapi Ernest yang 4 mah dulu ini ada ini Mas Panji. Babe Berabe. Bener, Babe Berabe betul. Perempuan Berhak. Karena terakhirnya mereka show bareng Pride juga. of Bekasi. POB, betul sekali. Iya. Sebenarnya sih lebih sah dibilang grup ketika mereka ada segmen berbarengan. POB nggak ada kan? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Nah, kalau dulu tuh pemicunya adalah pengen bikin show, tapi sendiri kayaknya nggak pede, DR-nya bareng-bareng. Tapi kalau sekarang lebih ke jenuh ya? Kayaknya jenuh atau memang ya nyari kan sekarang juga banyak yang ngegrup tapi formatnya lain aja, kayak nge-podcast sekarang banyak yang berdua, bertiga. Iya, kayak lu sama Yuda. Gua sama Yuda, Awe Pican. Terus podcast sekarang seminggu. Popon, Mamat, Apip, podcast Santuy Indonesia. Ada Purba tuh, Mamat, Ari, sama Abdur. Melanesian Picture kayak gitu-gitu. Kayaknya sudah mulai bikin grup dengan orang yang satu rasa nih, satu pemikiran, kita bikin sesuatu biar siapa tahu lucu atau siapa tahu orang banyak yang suka. Ya. Ada dampak buruknya nggak menurut lo? Kayak sekilas kita menilai kayak Muslim tuh sampai nggak pede manggung sendirian, nggak pede dia. Kalau Coki masih rada mau karena dia kan punya keresahan pribadi terkait dibully sama masyarakat. Jadi kadang-kadang dia pengen meluapkan sendiri. Tapi kalau Muslim tuh sempat nggak mau loh. Nah selain itu, menurut lo ada potensi masalah nggak yang muncul dari ngegrup ini, atau cuman itu doang sih palingan saking seringnya bareng jadi nggak terlalu nyaman, nggak mau sendirian? Kalau sekarang menurut gua kayaknya itu doang Mas Panji. Terlalu sering bareng jadi begitu mau sendiri takut. Tapi sejauh ini ya yang gue tahu kayaknya mah baru Muslim doang yang takut naik panggung lagi yang terakhir itu. Kalau kayak Popon, Apip, Mamat, gua, Yuda, kalau disuruh naik sendiri masih berani. Awe masih berani. Ada yang pernah pecah karena berantem nggak ya? Kan salah satu potensi itu. Kayak lu sama Erwin kan sempat berantem tuh. Nggak ada, lu jangan ngada-ngada lu. Gua sama Harry sempat berantem. Emang ya?
Gua buat-buat Oke. berantemnya. Oh, settingan. Kan dia nggak datang di show gua. Oh iya benar. Di hari yang Nggak, sama dia bikin acara lagi di Depok. udah gila dia emang. Tapi ada nggak sih Emang. selama ini? Sebenarnya kan ketika ngegrup kayak lawak grup pada umumnya aja, yang bikin bubar kan berantem. Nah, apakah lu ngelihat Kayaknya ini akan terjadi? Soalnya kalau terjadi kan nggak enak banget nih di dalam skena stand up Indo tuh. Ya gitu. Jadi kayak orang cerai gitu, kayak pasangan cerai kan jadi jadi nggak enak nih kita padahal main bareng gitu. mungkin nggak ya Mas Panji karena ini masih baru umurnya, jadi belum selama itu, jadi berantemnya mungkin belum ketemu nih. Ya. Ya, mungkin nggak, kalau kayak grup lawak kan mungkin udah 10 tahun bareng, ada permasalahan yang udah nggak ketahan. Ya. Dan ini ya, sejauh ini belum ada sih yang bubar karena misalkan kena masalah gitu. Ada yang kena masalah tapi nggak bubar tuh Improvindo tuh, 2 personelnya masuk penjara. Tapi tidak bubar. Setia mereka, luar biasa. Tidak bubar, benar. Nah, ini tadi kita udah nyebut banyak banget dan beberapa di antara mereka di bulan Februari ini, lebih tepatnya comika.id di bulan Februari itu produknya itu tematiknya grup ya, lawak grup ya. Bar. Grup, apa aja sih? Bisa dibilang. Yang ada paket, ada promo apa aja nih di bulan Februari? Yang rilis baru itu ada podcast seminggu. Ada podcast seminggu live ya. Nih itu di 1 Maret. 1 Februari. Podcast seminggu itu di 3 Februari kemarin. Ini Wah Bertiga nih edisi CCC ya, comikacomedy.club ya? Iya, edisi CCC dan kita ngeluarin bundlingnya juga. Oh, oke. Dibundling sama yang pertunjukan kita yang pertama. Dingin Ketawa. Gitu. Terus 8 Februari ada Sohibul Diksi. Itu sama yang di comikacomedy.club juga. Tapi ada yang dibundlingnya juga. Jadi ada dua edisi. Lebih lengkap. Nah, yang kedua tuh lebih lucu Mas Panji menurut gua. Yang di CCC. Karena dikonsepin banget. Ada pakai kostum aneh. Ya, yang di pertama juga pakai kostum sih. Tapi yang kedua tuh aneh dah. Pokoknya ini orang aneh banget padahal lucu banget. Habis itu 2 anak cukup. Oh, 2 anak cukup. Geng bapak-bapak punya anak 2. Iya. Itu udah rilis kan? 2 anak cukup itu belum. Di 22 Februari. Oh, edisi CCC-nya ya maksudnya yang Sohibul Diksi sudah. Iya, kalau yang pertama sudah. Kan mereka 2 anak cukup juga ada live show-nya kan? Iya, berarti di bundling juga nanti. Jadi ada bundling 2 anak cukup, bundling Wah Bertiga nih, bundling Sohibul Diksi, sama ada podcast Minggu Live. Betul. Respect. Nah, betul. Biasa. Itu tidak dibundling yang itu. Iya. Nah, ini berarti di bulan Februari ada yang udah rilis, bisa diunduh di comika.id. Ada juga yang silakan dinanti tanggal rilisnya. Informasinya mungkin ada di Instagramnya Comika.id kali ya? Betul, lengkap di situ pasti. Kita update terus. Baiklah kalau begitu. Bari, terima kasih banyak atas waktunya udah ngobrol-ngobrol. Jadi Bari punya dagangan ada 3 berarti. Ada Wah Bertiga nih di CCC, sama personal branding. Betul ya? Menuju 4. Satu lagi apa ya? Menuju 4 nanti kan turun mesin kan ada pasti. Bagus, luar biasa. Langsung di teaser. Disebut dulu aja. Bagus. Disebut dulu aja. Biar langsung harus kejadian, harus bertanggung jawab. Yang penting belum ada tanggal. Ya udah kalau gitu. Bari, terima kasih banyak atas waktunya. Dan untuk yang nonton silakan ditungguin aja. Semua grup-grup lawak itu bisa lu sikat digital downloadnya di comika.id, dan di luar grup lawak itu masih ada banyak juga digital download yang keren-keren di situ. Terima kasih banyak sekali lagi, Bari. Bye-bye. Terima kasih Mas Panji. Dah.